Pernah kepikiran nggak sih, apakah identitas seorang guru itu bisa dilepas gitu aja? Kayak kita lepas seragam kerja pas bel pulang bunyi. Nah, di era digital kayak sekarang ini, pertanyaan itu jadi makin penting loh. Hari ini, kita akan coba bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya arti menjadi seorang guru 24 jam? Oke, kita mulai dari kutipan ini. Ini adalah sebuah pemikiran yang jujur aja, sangat bisa kita pahami. Ya, tentu aja seorang guru punya kehidupan pribadi, punya hak untuk bebas di luar jam kerja. Kedengarannya logis banget kan? Tapi, pertanyaan besarnya jadi begini. Apa benar, sebuah profesi yang begitu lekat dengan citra moralitas dan keteladanan itu bisa dimatikan saklarnya begitu saja? Semudah melepas seragam? Untuk menjawab itu, kita akan kupas tuntas lewat 5 poin. Kita mulai dari mitos guru lepas dinas, lalu kita dalami konsep profesi 24 jam. Setelah itu, kita lihat gimana dampaknya di dunia digital, apa batasan berekspresi yang pas, dan kita tutup dengan kenapa sih nilai seorang panutan itu penting banget. Oke, bagian pertama. Yuk kita bongkar dulu mitos soal guru lepas dinas. Ini keyakinan yang umum banget, tapi ternyata ada beberapa hal yang keliru di dalamnya. Nah, kalau tadi itu mitos, faktanya gimana? Di bagian kedua ini, kita akan lihat kenapa mengajar itu pada dasarnya lebih dari sekedar pekerjaan biasa, melainkan sebuah profesi 24 jam. Nah, ini dia poin kuncinya. Ada beda besar antara pekerjaan dan profesi. Pekerjaan mungkin punya jam kerja yang jelas dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi profesi seperti guru itu adalah sebuah identitas sosial. Melekat di dalamnya tanggung jawab moral yang diakui oleh masyarakat, kapanpun dan dimanapun. Coba deh kita lihat, masyarakat itu ngelihat guru bukan cuma sebagai orang yang ngajarin matematika atau sejarah. Mereka itu dianggap sebagai panutan, sebagai sumber nilai-nilai kebaikan, sebagai penjaga moral generasi muda, dan cerminan karakter bijaksana. Ekspektasi setinggi ini nggak mungkin berhenti cuma di gerbang sekolah kan? Akibatnya apa? Jelas, apapun yang dilakukan guru di luar sekolah itu punya dampak langsung. Dampak kewibawaan pribadi mereka di depan murid, ke reputasi sekolahnya, ke cara masyarakat memandang profesi guru secara umum, dan yang paling penting, kepercayaan para muridnya sendiri. Sekarang, kita tarik pembahasan ini ke zaman sekarang, masuk ke bagian 3, dunia digital. Dunia di mana dinding antara ruang publik dan ruang privat itu, ya bisa dibilang sudah runtuh. Mungkin ya, beberapa puluh tahun yang lalu pemisahan ini masih bisa dilakukan. Kehidupan di sekolah, ya di sekolah. Kehidupan di rumah dan lingkungan sosial, ya urusan lain. Tapi hari ini, di zaman media sosial, batas itu praktis sudah hilang. Kenapa bisa gitu? Sederhana, karena saat seorang guru posting sesuatu di media sosial, yang lihat itu bukan lagi cuma teman-teman dekatnya. Seperti yang kita lihat di sini, penontonnya itu ya murid-muridnya, orang tua murid, rekan kerja, pimpinan sekolah, bahkan masyarakat umum yang nggak kita kenal. Nggak ada lagi yang namanya ruang pribadi 100%. Dan kutipan ini ngena banget. Kalau ada postingan yang dianggap kontroversial, orang nggak akan bilang, oh itu kan urusan pribadinya. Enggak. Yang akan mereka bilang adalah, itu loh, gurunya sekolah X. Setiap tindakan pribadi langsung jadi cerminan profesi dan institusi. Oke, kita sudah paham masalahnya, sekarang gimana solusinya? Kita masuk ke bagian 4, batasan berekspresi. Ini bukan soal melarang, tapi soal gimana menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab profesi. Dan penting banget untuk dicatat ya, ini bukan sekedar opini atau imbauan moral. Berbagai landasan hukum dan kode etik profesi, contohnya Undang-Undang Guru dan Dosen, itu sudah jelas-jelas mengatur bahwa guru wajib menjaga martabat profesinya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Jadi batasannya di mana? Nah, tabel ini bisa jadi panduan yang praktis banget. Di kolom hijau, ini yang aman dan positif. Berbagi konten inspiratif, cerita keluarga, hobi, atau diskusi yang sopan. Sebaliknya, di kolom merah, ini yang jelas-jelas harus dihindari. Konten yang merendahkan orang lain, provokatif, vulgar, pamer berlebihan, atau menyerang institusi sendiri secara nggak etis. Dan poin kuncinya di sini adalah, ini semua bukan soal sensor, bukan soal membungkam kebebasan, tapi ini tentang menggunakan kebebasan berekspresi itu dengan penuh tanggung jawab yang selaras dengan kehormatan profesi yang kita emban. Terakhir, mari kita tarik semua benang merah ini ke jantung pendidikan itu sendiri. Bagian kelima, nilai seorang panutan. Kenapa sih semua ini jadi penting banget? Coba kita renungkan pertanyaan ini. Kalau seorang guru sebagai figur sentral di sekolah, perilaku digitalnya aja kurang berintegritas, gimana caranya sekolah bisa efektif ngajarin pendidikan karakter atau akhlak ke murid-muridnya? Pesannya jadi nggak nyambung kan? Karena pada akhirnya, prinsip pendidikan yang paling mendasar itu begini.
Pelajaran tentang nilai-nilai, tentang karakter, itu nggak benar-benar diserap dari buku teks. Pelajaran-pelajaran itu diserap dari teladan, dari contoh nyata yang mereka lihat setiap hari pada guru-guru mereka. Jadi kesimpulannya, bisa kita pakai metafora sederhana ini. Status seorang guru itu bukanlah sehelai baju yang bisa kita tanggalkan begitu saja saat kita melangkah keluar dari gerbang sekolah. Justru sebaliknya, status itu lebih mirip seperti sebuah cahaya. Cahaya yang terus melekat dan bersinar kemanapun kita pergi, di dalam kelas, saat di rumah, dan tentunya di dunia maya. Inilah kesimpulan utamanya. Seorang guru itu nggak cuma mengajar dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Seorang guru itu mendidik lewat teladan, selama 24 jam sehari. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk berefleksi. Apapun peran kita, apakah sebagai pendidik, sebagai orang tua, atau bahkan sebagai siswa, bagaimana cara kita bisa ikut menjaga nilai keteladanan 24 jam ini di era digital? Terima kasih sudah menyimak.